Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan yang pertama ada saya Nelwan Aji Saputra dengan NIM 055, yang kedua ada Isti Firdianti dengan NIM 368, yang ketiga ada Intan Suryani dengan NIM 226, yang keempat ada Iqbal Ardiansyah dengan NIM 385, yang kelima ada Muhammad Adib dengan NIM 402, yang keenam ada Indah Rahmawati dengan NIM 428, yang ketujuh ada Melenia Dwi Julita dengan NIM 484, yang kedelapan ada Hilda Mufadatul Zahro dengan NIM 650. Di sini kami akan mempresentasikan tentang income dan sosial media. Income atau pendapatan. Menurut Samuelson pada tahun 2002, pendapatan adalah suatu penerimaan bagi seseorang atau kelompok dari hasil sumbangan, baik tenaga dan pikiran yang dicurahkan sehingga akan memperoleh balas jasa. Pendapatan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi perilaku membeli seseorang. Pendapatan yang lebih tinggi memberikan daya beli yang lebih tinggi kepada konsumen. Ketika seseorang konsumen memiliki pendapatan yang tinggi, maka semakin besar peluang konsumen untuk berbelanja produk-produk yang mewah. Sedangkan konsumen yang memiliki pendapatan rendah akan menghabiskan sebagian besar pendapatannya untuk kebutuhan dasar seperti sembako dan pakaian. Selanjutnya, customer income. Customer income ini dibagi menjadi tiga, yaitu high income, yang kedua ada medium income, yang ketiga ada low income. High income atau pendapatan yang tinggi, contohnya sebelum lebaran, pasti orang-orang kan mendapatkan THR. Semisal high income ini menerima THR sebesar 2 juta, ini akan mempengaruhi seseorang dalam membeli barang karena seseorang ini mendapatkan THR yang tinggi, maka dia akan mempunyai kebebasan dalam membelanjakan uangnya. Kemudian medium income. Medium income ini hampir sama dengan high income karena medium income ini cenderung lebih tinggi. Yang ketiga ada low income. Low income contohnya kayak tadi seseorang yang mendapatkan THR, semisal THR yang didapat ini 200.000, seseorang ini akan membelanjakan uangnya, ini akan memikirkan terlebih dahulu sebelum membeli sesuatu. Biasanya seseorang dengan low income ini memilih barang berdasarkan harga yang terjangkau, tetapi mendapat kualitas yang bagus. Jika high income dalam membelanjakan uangnya bisa lebih bebas, tetapi kalau low income akan memikirkan terlebih dahulu. Selanjutnya, pola pendapatan. Pola pendapatan ini berkaitan dengan dua faktor kunci. Yang pertama, pergeseran peran wanita. Yang kedua ada peningkatan pencapaian pendidikan. Pergeseran peran wanita, kita tahu bahwa wanita sekarang ini sudah menggantikan peran seorang laki-laki dalam dunia kerja. Wanita lebih banyak dibutuhkan daripada seorang laki-laki. Oleh sebab itu menyebabkan peningkatan pendapatan. Yang kedua, peningkatan pencapaian pendidikan. Maksudnya, seseorang yang mempunyai pendidikan tinggi pasti memiliki pendapatan tinggi juga. Sedangkan seseorang yang pencapaian pendidikannya rendah, maka pendapatan juga rendah. Contohnya seperti seorang sarjana dengan seorang lulusan SMP. Pendapatannya pasti berbeda kan? Oleh karena itu pencapaian pendidikan mempengaruhi pendapatan seseorang. Untuk dibelanjakan atau tidak, itulah pertanyaannya. Asumsi dasar psikologi ekonomi adalah bahwa permintaan konsumen akan barang dan layanan tergantung pada kemampuan untuk membeli dan kemauan untuk membeli. Sedangkan kebutuhan cenderung stabil dari waktu ke waktu. Pengeluaran lain dapat ditunda atau dihilangkan jika orang tidak merasa bahwa sekarang adalah waktu yang tepat untuk dihabiskan. Pengeluaran diskresioner.
Pendapatan tambahan adalah uang yang tersedia untuk rumah tangga di atas dibutuhkan untuk standar hidup yang nyaman. Konsumen Eropa diperkirakan memiliki daya beli diskresionari dalam miliaran euro per tahun, dan konsumen menua 35-50 yang pendapatannya berada di puncak yang menyumbang jumlah terbesar. Sikap individu terhadap uang. Kekhawatiran konsumen tentang uang tidak selalu terkait dengan berapa banyak yang sebenarnya dia miliki, atau memperoleh dan mengelola uang lebih merupakan keadaan pikiran daripada dompet. Ini yang kedua itu uang bisa bermacam-macam makna psikologis yang kompleks, dapat disamakan dengan keberhasilan atau kegagalan, penerimaan sosial, keamanan, cinta, dan kebebasan. Beberapa psikologis klinis bahkan berspesialisasi dalam pengobatan gangguan terkait uang dan laporkan bahwa orang merasa bersalah atas kesuksesan mereka dan dengan sengaja melakukan investasi buruk untuk meredakan perasaan ini. Kondisi klinik lainnya termasuk atefobia atau takut dirusak, herpetophobia takut menjadi korban perampok, peniafobia takut kemiskinan, dan aurofobia takut emas. Survei Roper atau Starch menemukan bahwa keamanan adalah atribut yang paling erat kaitannya dengan makna uang. Lain asosiasi yang signifikan termasuk kenyamanan dapat membantu anak-anak seseorang, kebebasan, dan kesenangan. Selanjutnya itu ada kepercayaan konsumen. Jadi keyakinan konsumen itu menjadi indikator kepercayaan konsumen yang mencerminkan sejauh mana masyarakat itu optimis atau pesimis dalam hal masa depan kesehatan ekonomi dan bagaimana perkembangannya di masa depan. Jadi keyakinan ini itu mempengaruhi seberapa besar uang yang akan meningkatkan konsumen ke dalam perekonomian saat melakukan pembelian suatu barang yang mereka inginkan atau mereka tuju. Banyak bisnis mengambil perkiraan tentang pengeluaran yang diantisipasi dalam sangat serius. Jadi setiap orang itu pasti mempunyai kepercayaan masing-masing dalam hal pengeluaran. Selanjutnya, dalam penelitiannya, The Henley Center itu mengatakan bahwa yang pertama, ketika orang pesimis tentang prospek mereka dan tentang keadaan ekonomi, mereka itu akan cenderung mengurangi pengeluaran dan mengurangi hutang mereka. Namun, di sisi lain, saat mereka sedang optimis tentang masa depan, mereka cenderung mengurangi jumlah yang mereka tabung, namun mengambil lebih banyak hutang dan membeli barang-barang sesuka mereka. Jadi mereka itu akan lebih boros karena keinginan mereka dalam memiliki suatu barang. Nah, dengan demikian tingkat tabungan secara keseluruhan akan dipengaruhi oleh individu pesimisme atau optimisme konsumen tentang keadaan pribadi mereka, serta peristiwa dunia dan perbedaan budaya dalam sikap terhadap menabung. Di sini saya akan mempresentasikan tentang social class atau kelas sosial. Semua masyarakat secara kasar dapat dibagi menjadi kaya dan juga miskin, meskipun kadang-kadang memiliki pertanyaan tentang derajat, sedangkan kesetaraan sosial adalah nilai yang dipegang secara luas di seluruh dunia Eropa. Faktanya, tetap bahwa beberapa orang tampaknya lebih setara dari yang lain. Sebagai David, pertemuan dengan Kurt West menunjukkan posisi konsumen dalam masyarakat atau kelas sosial ditentukan oleh sekumpulan variabel yang kompleks, termasuk pendapatan, latar belakang keluarga, dan pendidikan. Tempat yang diduduki seseorang dalam struktur sosial bukan hanya faktor penentu yang penting. Berapa banyak uang yang dibelanjakan, itu juga mempengaruhi bagaimana itu dibelanjakan. Selanjutnya, urutan kekuasaan universal. Pada banyak spesies hewan, organisasi sosial berkembangnya di mana yang paling tegas atau hewan agresif, menggunakan kendali atas apa yang lain dan memiliki pilihan pertama makanannya, hidup luar angkasa, dan bahkan pasangan kawin. Ayam misalnya mengembangkan dominasi yang terdefinisi dengan jelas, hierarki penyerahan. Dalam hierarki ini, setiap ayam memiliki posisi di mana dia tunduk pada semua ayam di atasnya dan mendominasi semua ayam di bawahnya. Kelas sosial juga dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah kelas sosial mempengaruhi akses ke sumber daya.
Sama seperti pemasar yang mencoba mengelompokkan masyarakat ke dalam kelompok untuk tujuan segmentasi, sosiolog telah mengembangkan cara untuk menggambarkan perpecahan masyarakat yang bermakna dalam kaitannya dengan kerabat orang sumber daya sosial dan ekonomi. Beberapa definisi ini melibatkan kekuatan publik, sementara yang lain berputar di sekitar perbedaan ekonomi. Yang kedua adalah kelas sosial mempengaruhi selera gaya hidup. Istilah kelas sosial sekarang digunakan secara lebih umum untuk menggambarkan peringkat orang secara keseluruhan dalam masyarakat. Orang-orang yang dikelompokkan dalam kelas sosial juga yang sama kira-kira setara dalam hal kedudukan sosial mereka dalam komunitas. Mereka bekerja dengan cara yang hampir sama, pekerjaan dan mereka cenderung memiliki gaya hidup yang sama berdasarkan tingkat pendapatan dan selera umum. Orang-orang ini cenderung bersosialisasi satu sama lain. Stratifikasi sosial adalah pembedaan atau pengelompokan para anggota masyarakat secara vertikal atau bertingkat. Menurut sosiologi Italia, Gaeton Mosca, bahwa perbedaan di dalam masyarakat ini terkait dengan konsep kekuasaan, yakni dalam kelompok orang memang berkuasa atas kelompok orang yang lain. Contohnya, stratifikasi berdasarkan pendidikan dan stratifikasi ekonomi masyarakat industri. Status yang ditentukan beberapa dari sumber daya ini mungkin telah diberikan kepada orang-orang yang mendapatkannya melalui kerja keras atau ketekunan. Contohnya, jika Anda mengingat grup tempat Anda bergabung, baik besar maupun kecil, Anda mungkin akan setuju dalam banyak kasus beberapa anggota tampaknya mendapatkan lebih dari bagian yang adil, sementara yang lain tidak beruntung itu. Alokasi ini karena status tercapai. Struktur kelas di seluruh dunia. Setiap masyarakat memiliki beberapa jenis struktur kelas, hierarki tempat orang dapat mengakses produk dan layanan ditentukan oleh sumber daya dan status sosial mereka. Tentu saja penandaan keberhasilan tentu bergabung pada apa yang dihargai di setiap budaya. Contohnya, orang Cina yang baru mulai mengalami karunia kapitalisme, salah satu penanda kesuksesannya adalah menyewa pengawal untuk melindungi diri sendiri dan harta benda yang baru diperoleh. Mobilitas sosial. Mobilitas sosial adalah perpindahan status sosial yang dimiliki seseorang atau kelompok ke status sosial yang lain dalam masyarakat. Bentuk mobilitas sosial dibagi menjadi dua. Yang pertama, mobilitas sosial horizontal, ke kiri maupun ke kanan. Contohnya, seorang dokter yang bekerja di salah satu rumah sakit Bandung diharuskan pindah tugas ke rumah sakit Jakarta. Pada kasus tersebut, dokter itu mengalami mobilitas horizontal, yaitu perpindahan tempat kerja tetapi tidak mengubah status sosialnya sebagai dokter. Yang kedua, mobilitas sosial vertikal, ke atas maupun ke bawah. Vertikal ke atas yaitu peningkatan status sosial dari yang rendah ke yang lebih tinggi. Contohnya, seseorang yang dulunya pelajar kini sudah bekerja. Kemudian vertikal ke bawah yaitu penurunan status sosial menjadi lebih rendah dari sebelumnya. Contohnya, karyawan yang ketahuan korupsi dipecat dari pekerjaannya sehingga menjadi pengangguran. Di mana orang cenderung mengubah kelas sosialnya, di beberapa masyarakat tradisional kelas sosial sangat sulit untuk diubah. Tetapi di Eropa, pria atau wanita manapun bisa menjadi Perdana Menteri. Mobilitas sosial mengacu pada perjalanan individu dari satu kelas sosial ke yang lain. Bagian ini bisa naik atau turun atau bahkan horizontal. Mobilitas horizontal mengacu untuk perpindahan dari satu posisi ke posisi lain yang secara kasar setara dalam status sosial, seperti menjadi perawat, bukan guru sekolah menengah pertama. Faktor pendorong mobilitas sosial. Yang pertama, faktor struktural. Faktor ini terkait dengan kesempatan seseorang untuk menempati sebuah kedudukan serta kemudahan untuk memperolehnya.
seperti seseorang dapat menempati berbagai jabatan yang tinggi, misalnya manajer maupun presiden. Yang kedua, faktor individual. Faktor ini berdasarkan dengan sikap, pengetahuan, dan keterampilan seseorang. Misalnya, jika seseorang tidak puas dengan status sosial yang diwariskan, ia dapat berusaha untuk mencapai status sosial yang lebih tinggi, namun harus berpendidikan sehingga menjadi individu yang berkualitas. Selanjutnya, faktor ekonomi. Jika situasi ekonomi dalam masyarakat cenderung baik, maka mobilitas sosial pun dapat terwujud. Selanjutnya, faktor politik. Faktor yang ini bergantung pada situasi politik suatu negara. Keadaan negara yang tidak stabil akan mempengaruhi kondisi keamanannya. Kemudian, yang kelima, faktor kependudukan. Menurut data Badan Pusat Statistik atau BPS, jumlah penduduk di Indonesia hampir selalu bertambah tiap waktu ke waktu. Masalah tersebut dapat mendorong individu dan pemerintah untuk mengarahkan masyarakat agar bermigrasi ke daerah lain sehingga mobilitas sosial pun terjadi. Komponen kelas sosial, gengsi pekerjaan. Dalam sistem di mana atau suka atau tidak, konsumen sebagai besar ditentukan oleh apa yang dia melakukannya untuk mencari nafkah atau prestis atau wibawa. Pekerjaan adalah salah satu cara untuk mengevaluasi nilai orang. Misalnya, seseorang menjadi pejabat, maka dia akan disegani oleh banyak masyarakat. Yang kedua, hubungan antara pendapatan dan kelas sosial. Konsumen cenderung menyamakan uang dengan kelas, namun hubungan antar keduanya dari kelas sosial dan pendapatan tidak identik atau tidak sama. Itulah sebabnya banyak orang dengan banyak uang mencoba menggunakannya untuk meningkatkan kelas sosial mereka. Seperti jika orang bekerja sebagai pejabat bank, dia akan menaikkan kelas sosialnya dengan membeli barang-barang yang branded. Pengukuran kelas sosial. 1. Ukuran subjektif. Untuk mengukur kelas sosial dengan pendekatan ini, para individu diminta untuk menaksir kedudukan kelas sosial mereka masing-masing. Klasifikasi keanggotaan kelas sosial yang dihasilkan didasarkan pada persepsi partisipan terhadap dirinya atau citra diri partisipan. Pada pendekatan ini biasanya digunakan pertanyaan seperti berikut. Golongan kelas sosial masyarakat, kelas bawah dan kelas atas. Klasifikasi kelas sosial yang dihasilkan dari pengukuran ini didasarkan pada persepsi partisipan terhadap dirinya sendiri. Rasa keanggotaan dari kelompok ini sering disebut juga dengan kesadaran kelas. 2. Reputasi. Pendekatan reputasi untuk mengukur kelas sosial memerlukan informan mengenai masyarakat yang dipilih untuk membuat pertimbangan awal mengenai keanggotaan kelas sosial orang lain dalam masyarakat. Para sosiolog menggunakan pendekatan reputasi untuk memperoleh pengertian yang lebih baik mengenai struktur kelas masyarakat tertentu yang sedang dipelajari. Tetapi bagi para peneliti konsumen lebih tertarik mempelajari kelas sosial untuk memahami pasar dan perilaku konsumen yang lebih baik, bukan struktur sosial, sehingga pendekatan ukuran reputasi ini tidak cocok dipergunakan bagi peneliti konsumen. 3. Ukuran objektif. Ukuran objektif terdiri dari berbagai variabel demografis atau sosioekonomis yang dipilih mengenai individu yang sedang dipelajari. Ukuran objektif kelas sosial terbagi menjadi dua kategori pokok, yaitu indeks variabel tunggal dan indeks variabel gabungan. A. Indeks variabel tunggal. Indeks variabel tunggal menggunakan satu variabel sosial ekonomi untuk menilai keanggotaan kelas sosial. Beberapa dari variabel yang digunakan dalam indeks variabel tunggal yaitu pekerjaan, pendidikan, penghasilan, dan variabel lain. B. Indeks variabel gabungan. Indeks gabungan secara sistematis menggabungkan sejumlah faktor sosial ekonomi untuk membentuk satu ukuran kedudukan kelas sosial yang menyeluruh. Indeks ini lebih menarik bagi para peneliti karena dapat menggambarkan dengan lebih kompleks kelas sosial konsumen dibandingkan dengan indeks variabel tunggal. Dua di antara indeks gabungan yang paling penting adalah indeks karakteristik status dan skor status sosial ekonomi.
Selanjutnya ada bagaimana kelas sosial mempengaruhi keputusan pembelian. Produk dan toko yang berbeda dianggap oleh konsumen sebagai produk yang sesuai untuk hal tertentu kelas sosial. Konsumen kelas pekerja cenderung mengevaluasi produk dengan lebih utilitarian, istilahnya seperti kekokohan atau kenyamanan daripada gaya fashion. Mereka lebih sedikit cenderung bereksperimen dengan produk atau gaya baru seperti furniture modern atau penampilan atau berwarna peralatan. Sebaliknya, orang yang lebih kaya cenderung memperhatikan penampilan dan citra tubuh, sehingga mereka lebih rajin mengonsumsi makanan dan minuman diet dibandingkan orang-orang di kota kecil kelas pekerja. Perbedaan ini berarti bahwa pasar kola untuk misalnya dapat disegmentasi berdasarkan kelas sosial. Selanjutnya, adapun perbedaan kelas dalam pandangan dunia. Perbedaan kelas sosial yang utama melibatkan pandangan dunia konsumen. Dunia kelas pekerja, termasuk kelas menengah ke bawah, lebih intim dan terbatas. Untuk misalnya, laki-laki dari kelas pekerja cenderung menyebut tokoh olahraga lokal sebagai pahlawan dan lebih sedikit cenderung mengambil libur panjang di tempat terpencil. Tuhan segera, kulkas atau TV cenderung mendikti perilaku pembelian untuk konsumen ini. Sedangkan kelas yang lebih tinggi cenderung pada berfokus pada tujuan jangka panjang seperti menabung untuk biaya kuliah atau pensiun. Konsep budaya rasa yang membedakan orang dari segi estetika dan preferensi intelektual sangat membantu dalam memahami perbedaan yang penting namun halus dalam pilihan konsumsi di antara kelas sosial. Budaya rasa sebagian besar mencerminkan pendidikan dan juga terkait dengan pendapatan. Perbedaan sering dibuat antara budaya rendah dan kelompok budaya tinggi, sementara perspektif seperti itu mendapat kritik karena penilaian nilai implisit terlibat. Mereka berharga karena mereka mengakui keberadaan, pengelompokan berdasarkan berbagai selera dalam sastra, seni, dekorasi rumah, dan sebagainya. Dalam salah satu studi klasik tentang perbedaan sosial dalam selera, para peneliti membuat katalog barang milik pemilik rumah sambil bertanya pertanyaan yang lebih umum tentang pendapatan dan pekerjaan. Kelompok furniture dan decorative item yang tampaknya muncul bersama dengan beberapa keteraturan diidentifikasi dan berbagai kelompok ditemukan bergantung pada status sosial konsumen. Sebagai contoh, benda religius, bunga artifisial, dan potret benda mati cenderung ditemukan bersama-sama di ruang keluarga berstatus relatif lebih rendah. Sedangkan klaster berisi lukisan abstrak, pahatan dan furnitur modern lebih cenderung muncul di rumah dengan status lebih tinggi. Pendekatan lain untuk kelas sosial berfokus pada perbedaan jenis kode, atau bisa dikatakan cara-cara makna yang diekspresikan dan ditafsirkan oleh konsumen. Digunakan dalam lingkungan sosial yang berbeda lapisan. Penemuan kode-kode ini sangat berharga bagi pemasar karena pengetahuan ini memungkinkan mereka untuk berkomunikasi dengan pasar menggunakan konsep dan istilah yang paling mungkin dipahami dan dihargai oleh konsumen tertentu. Selanjutnya ada sifat kode. Sifat kode-kode ini bervariasi di antara kelas-kelas sosial. Kode yang dibatasi dominan di antara kelas pekerja, sementara kode yang dielaborasi cenderung digunakan oleh kelas menengah dan kelas atas. Kode yang dibatasi fokus pada konten objek, bukan pada hubungan di antara objek. Sebaliknya, kode yang diuraikan lebih kompleks dan bergantung pada pandangan dunia yang lebih canggih. Perbedaan kode ini meluas,
dengan cara konsumen mendekati konsep dasar waktu, hubungan sosial, dan budaya, dan benda. Daya tarik pemasaran yang dibangun dengan perbedaan pemikiran ini akan menghasilkan dalam pesan yang sangat berbeda. Misalnya, iklan asuransi jiwa yang ditargetkan untuk kalangan bawah orang mungkin menggambarkan secara sederhana istilah langsung seorang pria keluarga pekerja keras yang terasa nyaman segera setelah membeli polis. Selanjutnya ada uang kuno. Ketika orang memiliki cukup uang untuk semua maksud dan tujuan, membeli apa saja mereka mau. Ironisnya, perbedaan sosial tidak lagi berkisar pada jumlah uang mereka punya. Sebaliknya, tampaknya penting untuk pertimbangan dari mana uang itu berasal dan bagaimana cara menggunakannya. Kelas yang paling tidak terlihat seperti orang tua Julia. Selanjutnya ada simbol status. Orang memiliki kecenderungan mendalam untuk mengevaluasi diri mereka sendiri, pencapaian profesional mereka, kesejahteraan materi mereka, dan seterusnya dalam kaitannya dengan orang lain. Ungkapan populer mengikuti keluarga Jonas di Jepang berarti mengikuti status. Mengacu pada perbandingan antara standar hidup seseorang dan tetangga seseorang. Namun, kepuasan adalah konsep yang relatif. Kami berpegang pada standar yang ditentukan oleh orang lain yang terus berubah. Sayangnya, motivasi utama untuk membeli dan memamerkan produk bukan untuk menikmatinya, melainkan untuk memberitahu orang lain bahwa kita bisa beli mereka. Dengan kata lain, produk tersebut berfungsi sebagai simbol status. Keinginan untuk mengakumulasi rencana pencapaian ini diringkas dengan slogan, "Dia yang meninggal dengan mainan terbanyak menang." Pencapaian status adalah sumber motivasi yang signifikan untuk mendapatkan produk dan layanan yang sesuai yang diharapkan pengguna. Pencapaian status adalah sumber motivasi yang signifikan untuk mendapatkan produk dan layanan yang sesuai yang diharapkan pengguna agar orang lain tahu bahwa dia telah berhasil.